Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai cucoker, apa kabar? Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat ya, karena sehat lagi menjadi kebutuhan mewah di tengah wabah ya. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, astungkara, puji Tuhan, syadu-syadu apapun cara menurut kepercayaan kalian untuk mengucap syukur sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Sang Pencipta. Ayo, kita patut bersyukur. Ucapkanlah supaya kita kayak ngerasa kita adalah salah satu yang beruntung. Oke, baiklah kalau begitu hari ini kita akan juga review. Dan ini merupakan episode kedua kita review film yang masih bertemakan LGBT. Ini buat kalian para fujoshi, fudanshi yang suka boys love. Sekali lagi saya angkat film ini buat kalian. Semoga review film ini bisa menjadi hiburan buat kalian, bisa meningkatkan imunitas buat kalian dan jadi lebih sehat. Dan kalau begitu langsung aja kita langsung ke reviewnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe. Let's go ke filmnya. Those People. Yap, ini adalah sebuah film yang menceritakan kisah nyata dari seorang Joy Kun. Jadi dia itu menulis dan juga memproduksi film ini sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya. Film yang dirilis tanggal 16 Mei 2015 di Seattle ini pernah masuk nominasi dalam kategori Outstanding Film dalam penghargaan Media Glade yang ke-28, di mana ini ada penghargaan film-film atau program-program yang bertemakan LGBT. Oke, jadi film ini tuh menceritakan seorang mahasiswa kesenian semester terakhir dari New York yang bernama Charlie. Ini diperankan oleh aktor Jonathan Gordon yang diminta untuk tinggal bareng sahabatnya yang bernama Sebastian. Ini diperankan oleh aktor Jason Ralph karena sahabatnya ini sedang mengalami depresi akibat skandal dari ayahnya yang menggelapkan uang nasabah. Tapi ibunya Charlie ini kurang setuju kalau anaknya pindah sama Sebastian karena ini ibunya tuh tahu banget kalau anaknya sebenarnya suka sama Sebastian dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Oke, suatu malam Charlie, Sebastian dan beberapa temannya ini pergi ke bar. Di sana mereka ketemu dengan seorang pianis ganteng dari Lebanon bernama Tim yang diperankan oleh aktor H.A. Slayman yang sama sekali tidak punya keraguan untuk langsung memuji ketampanan Charlie pada saat itu. Charlie tersipu malu, Charlie yang pada dasarnya boti, sementara Tim yang pawakannya tuh jantan dan juga laki, ini langsung terjalin chemistry. Tapi tiba-tiba bar tersebut itu tidak mau melayani Sebastian dan juga teman-temannya karena tahu kalau si Sebastian ini adalah anak koruptor. Akhirnya mereka pun meninggalkan bar tersebut, tapi dalam perjalanan pulang mereka sudah dihadang paparazzi untuk ditanya-tanya tentang skandal penggelapan uang yang dilakukan oleh bapaknya Sebastian. Dan ini sontak membuat Sebastian tambah stres. Bukan hanya Sebastian, tapi teman-temannya pun kena imbasnya. Jadi semua teman-temannya Sebastian ini tidak pernah ada yang diterima kerja dimanapun hanya gara-gara mereka berteman dengan Sebastian. Wah, ini sih bagus menurut aku. Jadi kalau keluarga koruptor memang harus ada sanksi sosial, bahkan mungkin teman-temannya gitu. Di Indonesia itu para pelaku korupsinya tuh gak tahu malu. Bapaknya nggak apa-apa lah dijeruji besi asal istrinya masih bisa sasakan tinggi, pakai Rolex arloji, anaknya masih sekolah di luar negeri, nggak ada harga diri gitu. Maksudnya, mending expose semua keluarga sampai cucu-cucunya di baliho besar ini tulis keluarga maling begitu. Biar jerah, karena Indonesia butuh begitu menurut aku. Jadi kayak sama di film ini, hanya gara-gara berteman dengan anak koruptor, dia pun hidupnya susah, cari pekerjaan itu pun tidak diterima di mana-mana gitu. Suatu malam, Charlie dan teman-temannya ini tanpa Sebastian ya, dia menonton konser musik klasik. Dan ternyata si Tim, pianis Lebanon yang seksi itu, dialah yang jadi pianisnya pada malam itu. Setelah konser, Charlie dan Tim ini menghabiskan malam romantis berdua. Bahkan mereka sampai cipokan dan ewita-ewita manja. Dan ini membuat Charlie jadi tidak terlalu fokus sama Sebastian terus gitu loh. Beberapa hari mereka pun sudah melalui atau menghabiskan waktu bersama. Tim yang pada dasarnya orangnya memang to the point dan juga sudah sangat dewasa untuk usianya. Jadi dia tidak mau buang-buang waktu. Dia langsung nembak si Charlie kalau dia pengen jadi pacarnya. Tapi Tim ini merasa kalau si Charlie masih menyimpan rasa sama Sebastian. Charlie pun kelihatan bimbang dan bingung. Akhirnya dia tidak menerima cintanya Tim pada saat itu. Charlie pun depresi karena mungkin mau terima si Tim, tapi cintanya belum begitu dalam sedalam tusukannya mungkin. Dan rasanya masih berat ke Sebastian, sementara Sebastian ini hanya menganggapnya sebatas teman. Di sebuah pesta Halloween, Charlie ini memutuskan untuk menyatakan perasaannya sama Sebastian malam itu. Tapi malah Sebastian ini membawa pulang cowok lain yang membuat Charlie malah emosi.
Sesampainya di apartemen, Charlie justru ini mendengar suara enak-enak di sebelah kamarnya yang membuat dia tuh nggak tahan. Dan akhirnya dia meluapkan emosi dan perasaannya yang selama ini dia pendam kalau dia cinta sama Sebastian. Tapi Sebastian ini malah justru makin menggebu-gebu dan sengaja melakukan hubungan tersebut supaya Charlie tuh nonton gitu loh. Oke, scene ini sebenarnya itu menyakitkan banget. Siapapun jadi Charlie di dunia nyata maupun di dunia maya ini sangat menyakitkan. Kita melihat orang yang kita sukai lagi melakukan hubungan kayak gitu di depan kita sengaja untuk menyakiti kita. Tapi Charlie ini cerdas. Kecerdasannya ini muncul karena emosi dan sakit hati. Gue pernah ada di posisi ini. Oke, gue nggak tahu ya, tapi ketika orang lain lagi menyakiti kita di depan mata kita dan itu sengaja, jangan pernah tunjukkan kalau kita itu sakit, karena itu yang mereka harapkan gitu loh. Coba balikan situasi kalau mereka juga yang akan kena gitu. Jadi di sini si Charlie benar-benar luar biasa cerdas. Di situ cowok yang diajak berhubungan ini kan kebetulan menawarkan Charlie untuk gabung sekalian daripada kalian bertengkar gitu loh. Jadi diajak untuk bertiga main. Nah, ini kesempatan Charlie untuk mengetahui dan menguji sebenarnya Sebastian itu punya perasaan apa enggak gitu loh. Akhirnya ini Charlie memutuskan untuk join bertiga dan membiarkan dirinya itu dicium di depan Sebastian gitu. Lihat ekspresinya gimana. Akhirnya yes, Sebastian pun murka, marah besar dan akhirnya pergi. Dan pada saat itu Charlie pun menyuruh cowok itu untuk pergi dan membatalkan Ewi-Ewi. Oke, akhirnya Sebastian pun menjelaskan kenapa dia tidak mau berpacaran sama Charlie meski dia sebenarnya juga suka sama Charlie gitu. Karena dia takut merusak persahabatan yang sudah dijalin dari dulu. Dan di sini akhirnya Charlie pun mendapatkan kepastian kalau dia tidak bisa bersama Sebastian karena Sebastian tidak mau. Karena selama ini kan gak jelas ya. Jadi kalau misalnya dia mau sama tim, dia masih mengharapkan Sebastian. Akhirnya setelah semua jelas, dia kembali ke tim seorang pianis yang seksi itu. Pada saat itu, tim ini mendapatkan tawaran pekerjaan impian menjadi pianis di San Francisco Symphony yang mengharuskan dirinya tuh harus pindah. Dan dia pun meminta Charlie untuk ikut dengannya. Sementara Sebastian ini mengunjungi ayahnya yang di penjara dan ayahnya meminta Sebastian untuk mengambil uang hasil penyelundupan itu. Tapi Sebastian menolak dan akhirnya beberapa hari kemudian papanya ditemukan bunuh diri di penjara. Charlie ini kesulitan untuk berpamitan sama Sebastian kalau dirinya dan tim akan pindah keluar kota sementara suasana masih berduka. Pada saat makan malam, suasana masih berduka, Sebastian ini mengungkapkan rencananya ingin menjual apartemennya dan hasil penjualan itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara dia meminta izin sama Charlie kalau dia pengen numpang di tempatnya gitu. Jadi maksudnya dia pengen tinggal sama Charlie dan juga ibunya. Tapi pada saat itu si Charlie aja mau pamitan mau keluar kota gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa tinggal bareng. Sementara tim pacarnya di situ udah mulai marah. Dia menunggu si Charlie ini untuk ngomong kalau dia tuh nggak bisa tinggal bareng karena dia mau ikut si tim ke San Francisco gitu. Tapi si Charlie itu nggak ngomong-ngomong jadi bikin tim emosi gitu. Akhirnya tim yang bilang kalau no, kamu itu nggak bisa tinggal sama Charlie. Charlie itu pacar saya dan Charlie itu akan ikut saya ke San Francisco gitu. Mendengar kalau Charlie ini akan ikut pindah ke San Francisco sementara dia sangat membutuhkan sahabatnya banget di mana dia lagi berduka, dia pun tambah depresi. Akhirnya dia lari ke balkoni dan dia berniat untuk bunuh diri. Akhirnya si Charlie pun mengejar. Dan di situ Charlie mencoba menenangkan, mencoba meyakinkan kalau dia tidak akan kemana-mana, dia akan tetap di situ, selalu ada buat si Sebastian. Dan tim setelah mendengar itu pun dia sakit hati karena merasa dia selalu dinomorduakan gitu. Dan akhirnya di situ tim memilih untuk meninggalkan Charlie. Dan akhirnya disinilah film ini berakhir karena ini adalah film cerita nyata. Jadi filmnya itu tidak didramatisir atau bunuh diri beneran apa segala macam karena ini benar-benar cerita nyata. Jadi mereka bertiga sama-sama berpikir dewasa kalau mereka bertiga nggak perlu pacaran satu sama lain. Mereka tuh masing-masing kayak ya udah jadi sahabat aja dan menjalani kehidupan masing-masing begitu. Oke, baiklah Cucoker, itu adalah akhir dari review film kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk kalau misalnya kalian punya film-film rekomendasi yang mungkin pengen di-review, silahkan DM si Jisan Wilatin di Instagram. Oke, kalau begitu terima kasih. Jaga kesehatan, selalu sehat. Bye-bye Cucoker. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bye.